Oke teman-teman, selamat pagi. Kali ini saya sudah berada di stasiun Jember. Sekitar pukul 9:07. Saya sudah berada di stasiun Jember, di depan stasiun Jember. Kali ini saya ingin berkelana kembali ya, mengicipi salah satu kereta api yang menurut saya jarak tempuhnya juga lumayan jauh, dengan waktu tempuh yang juga lumayan ya. Jadi nanti untuk keberangkatannya sekitar pukul 9:44. Kali ini saya masih berada di depan stasiun Jember. Nanti mungkin kurang 30 menit saya akan masuk ke dalam stasiun Jember ya teman-teman. Jadi ikuti terus perjalanan saya kali ini. Untuk video lebih lanjutnya nanti akan saya tunjukkan trip ini saya akan naik kereta apa, begitu ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat untuk kondisi terkini ya di depan stasiun Jember, di hall keberangkatan itu sudah banyak penumpang yang ingin masuk ke dalam peron stasiun Jember ya. Jadi memang di stasiun Jember ini adalah salah satu stasiun dengan tingkat okupansi yang cukup tinggi karena memang sudah basisnya berada di daerah operasi 9 Jember. Jadi memang cukup ramai untuk aktivitas naik turun penumpang begitu ya. Oke, setelah ini mungkin saya langsung masuk saja sambil menunggu di dalam karena memang cuacanya cukup panas ya di depan stasiun Jember. Jika penumpang kedapatan menggunakan tiket palsu atau tiket tidak sesuai dengan nomor identitas, maka penumpang akan diturunkan di stasiun terdekat berikutnya. Atas stasiun yang bersamanya kami ucapkan terima kasih. Kebetulan setelah saya masuk di sini ada pelasiran ya kereta api Pandalungan dari stasiun Gambir berakhir di stasiun Jember. Monggo bareng duluan. Terima kasih. Nanti ya. Sebelum turun, beri salam dulu kembali pada orang Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Pintu keluar dari sebelah kiri dalam kereta. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, good morning and welcome to the free budget passenger. Here at in Jember Station, before moving the train, you will need 3 minutes to check your belongings. Then sit down to be at your right side. On behalf of PT Kereta Api Indonesia, we want to say thank you for traveling with us and see you on the next day. Thank you. Aku sing madhep Ini sih Mas. ke timur ya masuk kota kecamatan. Nah, lupa. Katanya
ngomong oh, perempuan oh iya iya yang kabiar sekarang kalau negeri 6 seperempat dari segala ya Sekitar pukul 10:57 kita merapat di stasiun Malasan. Di stasiun Malasan kita menunggu kereta api Jain Express dari stasiun Malang Bangil masuk ke jalur 2 untuk melintas langsung. Nanti sampai di stasiun Ketapang ya untuk kereta api Jain Express. Sekitar pukul 10:57 ya. Kurang lebih 2 menit keterlambatan masuk di stasiun Malasan. Jadi kita tunggu dulu kereta api Jain Express di stasiun Malasan. Di stasiun Malasan ini cukup unik ya teman-teman, karena di jalur lurusnya stasiun Malasan itu ada spur baduknya. Jadi untuk teman-teman rail fans mungkin yang tahu ya, stasiun Malasan ini keunikannya adalah spur baduknya itu ada di jalur lurus. Sedangkan untuk di stasiun-stasiun lain untuk spur baduk itu biasanya diletakkan di jalur beloknya teman-teman. Selamat siang, selamat datang para penumpang kereta api Sri Tanjung. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Probolinggo. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di kereta. Untuk keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih atas kepercayaan yang telah menggunakan jasa yang ditemukan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Probolinggo. Jam 11:23 kita sudah tiba di stasiun Probolinggo. Di stasiun Probolinggo kita bertemu dengan kereta api Mutiara Timur dari relasinya stasiun Surabaya Pasar Turi sampai di stasiun Ketapang. Jadi kita masuk di jalur 1 ya. Ini sebelah saya adalah Mutiara Timur yang akan melanjutkan perjalanan sampai di stasiun Ketapang.
pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Bangil. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bangil, 12 lewat 15 menit atau lewat 16 menit ya, kereta api Sri Tanjung tiba di stasiun Bangil. Dan di stasiun Bangil ini sudah masuk di daerah operasi 8 Surabaya. Nah, ini juga kita diberangkatkan kembali dari stasiun Bangil, melanjutkan perjalanan sampai ke Surabaya Kota. Jam 12 lewat sekitar jam 1 lewat 15 menit kereta api Sri Tanjung sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi sudah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Mungkin untuk saat ini saya ingin melanjutkan dulu sampai ke Surabaya Kota ya teman-teman. Jadi setelah ini lanjut dulu ke Surabaya Kota. Nanti biar saya standby istirahat dulu di stasiun Surabaya Kota. Sambil menunggu ya, jadi kurang lebih 5 menit lagi kita diberangkatkan ke stasiun Surabaya Kota. Jadi saya ingin melanjutkan perjalanan dulu ke Surabaya Kota karena belum pernah sama sekali ke Surabaya Kota. Dengan moda kereta api Sri Tanjung nanti kita langsung ke Surabaya Kota. Tunggu di sana dulu ya. Kurang lebih hampir 45 menit kita ada di Surabaya Kota, jadi cukup lama istirahatnya, kurang lebih 30 sampai 45 menit. Perhitungnya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti kita akan kembali lagi ke Surabaya Gubeng. Jadi saya ada di dalam rangkaian lagi
untuk kereta ini bisa diberangkatkan ke Surabaya kota. Seperti itu. Baik. Ini sekarang Rongulan. Taman sini wani. Di modo persis. Kira-kira setahun 16 bulan ya, setahun Rongulan. Sampai 2 tahun Rongulan. Jadi setahun ini swasta, Paiman itu gila. Ini berarti katut masa iki yang bisa kira kata apa? Ya tuh no. Wis tekan dalan wis nyerah aku bagian ngomong itu. Ya. Purmo, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai dia tertinggal ataupun tertukar dalam kereta. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Surabaya Kota. Kami informasikan bahwa waktu tunggu kereta api Sri Tanjung di stasiun Surabaya Kota kurang lebih sekitar 40 menit. Kereta api Sri Tanjung dijadwalkan berangkat kembali dari stasiun Surabaya Kota pada pukul 14:15 menit. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Waktu menunjukkan pukul 1:30 menit ya. Kita sudah tiba di stasiun Surabaya Kota. Nah, kali ini waktu tunggunya 40 menit menurut informasi yang diterima dari kondektur. Dan di stasiun Surabaya Kota ini dilakukan pemindahan posisi lokomotif dari kereta api Sri Tanjung untuk berbalik arah menuju ke stasiun Lempuyangan nantinya. Jadi lokomotifnya masih harus diputar terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi waktu tunggunya memang cukup lama, 40 menit. Ini stasiun terminus bisa dibilang sama seperti stasiun Jakarta Kota ya. Kalau di Jakarta, kalau di Surabaya ada stasiun Surabaya Kota. Itulah kapan itu? Itulah kapan coba lampu macam lu. Lumpanya ditunggu dulu ya. Ada 1.000 berapa? Oh, saya biar aja. Makasih ya. Iya. Hillary Train. Jam 15:07 kita sudah tiba di stasiun Mojokerto ya. Perjalanannya masih cukup panjang dan kebetulan di Mojokerto juga awal ya kereta api Sri Tanjung, jadi berhenti hanya 2 menit tapi awalnya juga lumayan, jadi bisa menunggu lebih lama di stasiun Mojokerto. Tidak ada kereta lainnya di Mojokerto. Okupansi penumpang yang turun di Mojokerto juga lumayan banyak ya teman-teman. Kalau bisa dicek, ini juga peronnya stasiun Mojokerto itu juga cukup luas, panjang ya. Jadi untuk menampung juga cukup. Sayangnya cuma kanopinya saja sih yang hanya terletak di tengah. Tapi ya tidak ada masalah karena kondisi Mojokerto saat ini sejuk. Tadi di perjalanan sempat hujan teman-teman, diserang hujan. Itu yang baru sampai tak
Sekitar pukul 3 sore lewat 49 menit kereta api Sri Tanjung sudah tiba di stasiun Kertosono. Ya, kalau teman-teman cek di sini sudah tiba di stasiun Kertosono jam 4 kurang 10 menit. Kita dijadwalkan berhenti di stasiun Kertosono selama 3 menit. Jadi nanti akan diberangkatkan kembali dari Kertosono pada pukul 3 sore lewat 53 menit. Di jalur 4 ya kalau tidak salah, di jalur 4 ada rangkaian kereta api Doho, mungkin berasal dari Malang dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Kota, dan tersedia juga di jalur 4 stasiun Kertosono. Jadi mungkin nanti kita akan bertemu dengan kereta api Argo Wilisnya di peta jalan ya teman-teman. Perjalanan kita masih cukup jauh, tapi nanti jam 7 malam kita akan sampai di stasiun Lempuyang. Wah, di luar hujan rek. Jam 4 lewat 12 menit kereta api Sri Tanjung sudah masuk di stasiun Nganjuk. Kondisi di luar hujan, jadi di depan pintu tidak dapat peron. Ya, begitulah cuacanya sering berubah-ubah ya teman-teman. Spill videonya sedikit ya di stasiun Nganjuk. Ini stasiun Nganjuk di luar hujan. Di banyak bawa payung ya. Sekitar pukul 4 lewat 38 menit kereta api Sri Tanjung sudah tiba di stasiun Caruban ya. Kali ini sudah sampai di stasiun Caruban. Lumayan tadi perjalanan juga bisa sedikit istirahat ya di beberapa waktu. Di Caruban direncanakan jam 4 lewat 43 menit nanti diberangkatkan. Ini masih cukup waktu.
57 menit, awal 2 menit lagi kereta api Sri Tanjung sudah tiba di stasiun Madiun. Di sini kita berhenti selama 3 menit, ditambah 2 menit jadi kurang lebih 5 menit kita akan berhenti di stasiun Madiun ya teman-teman. Ini adalah titik poin pertama saya setelah dari Surabaya Kota menuju Madiun, tapi kemungkinan akan saya lanjutkan sampai ke Lempuyangan teman-teman. Jadi perjalanan masih saya lanjutkan sampai nanti di stasiun Lempuyangan. Rasanya baru kemarin ya saya ada di Madiun ketika puasa teman-teman, ikut perjalanan mudik gratis. Sekarang saya kembali lagi ke Madiun selisih 1 bulan yang lalu ya teman-teman. Waktunya mungkin sekarang tanggal berapa? 26 ya, sama teman-teman. Tanggal 26 bulan Maret saya ada di Madiun, dan sekarang juga saya ada di Madiun lagi teman-teman. Jam 18:13 Sri Tanjung masuk di stasiun Sragen. Kondisi sudah gelap ya. Ini sisa hanya beberapa stasiun lagi karena kita nanti harus berhenti di Purwosari, Klaten, dan juga nanti berakhir di stasiun Lempuyangan. Dari Purwosari ke Lempuyangan masih butuh waktu 1 jam ke depan. Jadi masih cukup lama. Kita bersyukur sudah sampai di Sragen. Kita lanjutkan lagi perjalanan berikutnya. Perjalanannya masih cukup lama. Selamat malam semuanya. Sekitar pukul 18:43 kereta api Sri Tanjung masuk di stasiun Purwosari. Ini sudah termasuk daerah Solo ya teman-teman. Alhamdulillah 1 jam perjalanan lagi kita akan masuk ke Yogyakarta. Lumayan juga perjalanan yang cukup panjang. Kita di Purwosari juga sudah lumayan bagus ya. Saya baru pertama kali ini ke Purwosari teman-teman. Ini sudah mau diberangkat kembali ya. Sampai jumpa, langsung ke Klaten kemudian ke Lempuyangan. Pukul 19:07, terlambat 1 menit kereta api Sri Tanjung masuk stasiun Klaten. Ini sudah langsung berangkat kembali ya, ini karena sudah jam 19:08 waktunya diberangkatkan kembali dari Klaten. Memang waktunya terlambat 1 menit, jadi kita hanya 1 menit berhenti di Klaten teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna.
Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ya, sekitar jam 7 lewat 35 menit. Jadi kita sampai di stasiun akhir, stasiun Lempuyangan. Ya, kita terlambat 2 menit karena mungkin ada sedikit gangguan ya teman-teman. Jadi dari awal saya belum menyebutkan bahwa hari ini saya naik kereta api Sri Tanjung dari stasiun Jember menuju ke stasiun Lempuyangan. Hampir 10 jam saya ada di dalam kereta dan alhamdulillah sekali saat ini kita sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Masih belum tahu ini nanti mau kemana lagi ya. Masih ingin istirahat dulu karena 10 jam di perjalanan juga cukup menguras tenaga ya teman-teman. Sedikit review saja, saya naik di ekonomi 5. Ekonomi 5 adalah kereta ekonomi berangkat tahun 1965. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri sudah berapa tahun itu mengabdi di PT Kereta Api Indonesia. Kereta api Sri Tanjung memulai relasinya dari stasiun Ketapang, berakhir di stasiun Lempuyangan. Kurang lebih menempuh hampir 12 jam dari Ketapang. Jadi saya ambil dari Jember tadi, hampir 10 jam sampai ke Lempuyangan. Seperti itu. Untuk sensasi perjalanan masih cukup oke ya, karena kereta kelas ekonomi sudah cukup baik pelayanannya. Dengan harga 94.000 kita sudah sampai di Lempuyangan. Buat saya itu worth it ya, karena memang kita membutuhkan sebuah akomodasi yang murah meriah, bisa sampai di Jogja itu ya teman-teman. Kebetulan tadi saya beli tiketnya pagi hari jam 6:30. Saya dapat satu tiket dari Jember menuju ke Lempuyangan. Mungkin itu sedikit review dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir perjalanan kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu kata, kalimat ataupun video yang ada di dalam rekaman ini. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.